Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sobat muda dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan majelis kali ini kita dapat melanjutkan kembali ya tema-tema terkait tentang seputar anak muda. Ketika kita bahas tentang pemuda, otomatis ya di dalamnya ada pemudinya juga. Jadi bagi para pendengar yang mau laki-laki ataupun yang perempuan itu semuanya dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan karena tema kita adalah ketika pemuda patah hati, tentu kita harus tahu dulu hati itu apa. Gitu, supaya nanti pembahasannya saling terkait. Kalau memulainya dari pemuda kan itu sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap seperti biasa, kita mengawali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hati. Nah, kalau kita lihat bahwa hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun. Dan turunannya nanti dalam fiilnya bisa berupa qalaba yaqlibu, yang berarti membalikan atau memalingkan, atau juga ada dalam definisi yang lain taqallaba, itu juga bisa dalam bentuk yang lain. Nah, misalkan taqallaba syai' ay tahawwala min halah ila ukhra, membolak-balikan sesuatu atau mengubah sesuatu. Seperti yang dikatakan Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, wa qala ba'duhum sumiyal qalbu qalban bitaqallubihi. Dinamakan hati itu karena adanya kecenderungan ya. Hati itu selalu berubah-ubah. Kadang nanti ada momen saatnya baik, kadang nanti ada saat momennya kebalikannya begitu. Nah, ini yang kemudian definisi secara umum. Sebetulnya banyak ya definisi-definisi dari para ulama yang lain, tapi saya kira karakter ataupun definisi dari qalbu itu adalah demikian ya definisinya. Yang mana tadi disebutkannya qalbu sebagai sumiyal qalbu qalban bisa bermada atau karena apa? Litaqallubihi, karena karakternya memang adanya kecenderungan hati itu dapat berubah dalam satu kondisi ke kondisi yang lain. Makanya nanti ada turunan beberapa doa dari situ. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu gitu. Nah, ini dari sisi definisinya. Jadi kita tahu sebagai pemuda bahwa hati kita itu ada kecenderungan ke sana ya, dapat kondisinya berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Termasuk nanti ada fase yang sebelumnya kita bahas kemarin apa? Tentang jatuh cinta. Bagaimana mengekspresikan cinta, bagaimana cinta itu harus dibangun, bagaimana urutannya cinta itu dimulai. Kemudian sekarang ada di mana satu kondisi nanti terjatuh atau kemudian menjadi patah hati. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu bagaimana kedudukan hati ya, kedudukan hati kita di dalam jasadiah kita ini, di dalam jasad kita ini. Kita tahu bahwa hati itu adalah standar kebaikan ya, amalan badan ya. Bahkan ia ibarat pemimpin bagi badan. Baiknya hati akan berpengaruh kepada baiknya amalan badan. Begitu juga buruknya hati akan berpengaruh kepada buruknya
amalan perbuatan. Nah, kita ingat dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu kutipan sabdanya adalah di dalam hadis riwayat Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ini sering kali dibahas ya oleh para asatidah, oleh para khatib mimbar di khutbah-khutbah Jumatnya. Ini kita menjadi tahu bahwasannya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada terdapat segumpal daging. Jika ia baik segumpal ini, maka baik juga seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak juga seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, mengomentari ataupun melanjutkan daripada kedudukan hati bahwa ia merupakan pemimpin bagi jasadnya kita, maka seperti yang dikatakan oleh ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya tentang bagaimana kedudukan hati ini, di mana beliau mengatakan bahwa al-a'malu dhahirah la takunu salihah maqbulah illa biwasitati a'malil qalb. Fa innal qalba malikun wal a'dha junudih. Fa idza khabasal malik khabasat junuduh. Yang kalau kita artikan secara umum bahwa amalan badan ini tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati. Karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Tadi dikatakan bahwasanya fa innal qalba malikun. Bahwasanya hati itu adalah raja, ya. Hati itu adalah raja. Sedangkan wal a'dha'a junuduhu, sedangkan anggota badannya ibarat prajuritnya. Fa idza khabasa al malik khabasat junuduhu. Bila sang rajanya buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Nah, itu yang menjadi mukadimah kita dulu ya, tentang bagaimana hati dan kedudukannya. Ya, mungkin ada satu poin lagi. Ya, Masya Allah ya Ustaz ya. Nanti kita akan bahas ya satu poin laginya. Pemirsa dan pendengar Radikita FM dimanapun Anda berada ya, melihat tadi definisi atau kaitannya dengan hati ya, bersama pendengar Radikita FM, yang pada intinya tadi saya sampaikan ya, kaitannya dengan hati ya, membalikan ya, merubah atau mengganti. Berarti sebuah kata labil tuh pantas juga ya Ustaz ya, buat hati saja. Labil itu saja. Secara bahasa begitu. Secara bahasa seperti itu ya. Jadi mungkin sebuah kewajaran saja ya, kalau misalkan emang hati itu labil saat apa maksudnya, apakah hati itu artinya apa ya, bisa kita setir gitu Zat. Kan memang tadi kedudukan dari sebuah hati itu kan sebagai raja gitu saja. Bagaimana caranya seorang muslim gitu kan dalam mengendalikan hati kita gitu Zat. Apakah bagaimana membuat hati kita hidup, bagaimana membuat hati kita ketika sakit bisa bangkit kembali gitu Zat. Ya, untuk menjawab itu kita harus tahu dulu bahwa hati ini memiliki jenis-jenisnya juga ya. Tadi kedudukannya sangat vital ya. Vital ya. Raja, dia menjadi raja dalam keadaan tubuh kita. Yang kalau baik itu hati, maka baik seluruh
jasad kita atau Iya. amalan baik kita, dan begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana kita tinjau hati ini memiliki beberapa jenis. Dan seperti yang disampaikan oleh, kalau tadi ada gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah, Ya. sekarang kita bawakan perkataan dari muridnya Ibnu Qayyim. Oke. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, beliau membagi hati ini menjadi 3. Menjadi berapa, Mas? 3. Ya, menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim. Nah, nanti kita lihat tuh karakter kita masuk kemana dengan yang tadi yang Mas sampaikan itu. Iya. Yang kedua ada qalbun mayit. Qalbun Kalau tadi qalbun salim itu hatinya selamat selamat. atau sehat. Yang kedua adalah qalbun mayit. Mayit. Ya, hatinya mati atau keras. Dan yang ketiga adalah qalbun sakim atau marid, sakit. Ya. Kita kupas dulu satu-satu dulu ya, karena nanti ada kaitannya dengan bagaimana ketika kita menyikapi suatu kejadian atau suatu persoalan kehidupan. Ya. Nah, kita masuk dulu ke qalbun salim. Apa yang disampaikan oleh beliau, Ibnu Qayyim mengatakan tentang hati yang selamat ini atau hati yang sehat ini. Al-qalbu sahih huwa al-qalbu salim alladhi la yanju yaumal qiyamah illa man atallaha bihi. Hati yang sehat itu adalah hati yang selamat ya pada nanti kegentingan pada hari kiamat. Yang mana yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mampu selamat pada kondisi ini adalah mereka yang memiliki hati yang selamat atau hati yang sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari ya di mana harta dan anak laki-laki tidak la yanfa' ya tidak berguna illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini kata-katanya tolong di illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat atau bersih. Nah, sekarang kita masuk kepada definisinya. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim di sini? Kalau tadi secara umum ya. Ciri-cirinya apa saja misalkan? Disampaikan lagi, baik. Disampaikan kembali oleh Imam Ibnu Qayyim tentang hati yang selamat ini, annahu alladzi qad salima min kulli syahwah tukhalifu amrullah wa nahyah. Hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari syahwat yang menyelisih perintah dan larangan Allah. Jadi selamat tuh dari kondisi itu. Wa min kulli syubhah tu'aridu khabarahu, dan juga selamat dari syubhat yang bertentangan dengan kabar dari Allah. Fasalima min ubudiyah ma siwah, dan juga selamat dari penghambaan pada selain Allah. Jadi penghambaannya hanya untuk Allah. Wasalima min tahkimi ghairi Rasulillah, dan juga selamat dari berhukum pada selain hukum Rasulullah. Fasalima min mahabbati ghairillahi ma'ah, dan juga hati yang sehat adalah hati yang selamat ya. Kemudian cintanya ya, ibadahnya yang selamat dari menduakan Allah. Wa min khaufihi wa rajaihi,
dan juga dari takut ibadah yang menduakan Allah, selamat ya, selamat dari takut ibadah yang menduakan Allah, dan juga begitu pula rasa harap ya, selamat dari rasa harap yang menduakan Allah. Jadi cinta, takut dan harapnya khusus untuk Allah, tidak menduakan. Itu ciri hati yang selamat. Wa hadha huwa haqiqatul ubudiyah allati la tasluh illallahi wahdah. Dan dengan intinya bahwa segala ubudiyah penghambaannya hanyalah ditujukan pada Allah. Itulah hati yang selamat. Tolong digaris bawahi ya. Jadi ubudiyahnya penghambaannya hanya untuk ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nanti kita akan lanjut lagi qalbun mayit dan qalbun apa? Qalbun mayit dan qalbun sakit marid. Ya, marid ya. Insyaallah bisa mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ini bisa menjadi bahan muhasabah diri kita nih ya, bisa mendengar Radio Kita FM. Coba kita muhasabah diri, introspeksi diri, keadaan hati kita nih sesuai tidak ya dengan jenis hati yang selamat ya, yang tadi ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Ustadz ya, Musara pendengar di Kita FM dengan selamat dari syahwat ya, subhat ya, syirik atau mendoakan Allah SWT, kemudian ittibanya kepada Rasulullah SAW ya, Musara pendengar di Kita FM, dan cinta, ibadah ya, takut ya hanya kepada Allah, serta harapnya hanya kepada Allah, tidak mendoakan Allah SWT. Tadi kita sudah bahas ya kaitannya dengan kedudukan definisi hati ya, bagaimana hati tentunya dalam bahasa Arab ya, kaitannya dengan balikan atau merubah atau mengganti tadi ya, atau bahkan sederhananya atau labil ya mungkin ya, bolak-balik ya dan sebagainya. Kemudian kedudukan hati, yang mana hati merupakan ibarat sebuah raja ya dalam tubuh kita ya. Hati sebagai rajanya dan jasad kita atau anggota tubuh kita sebagai prajuritnya. Tentu ini sangat sederhana sekali untuk mengerti ya, misalnya mendengar Radio Kita FM. Kemudian tadi kita sudah masuk kaitannya dengan jenis-jenis hati. Sudah dibahas juga tadi kaitannya dengan hati yang selamat ya, hati yang hidup ya. Di sini misalnya mendengar Radio Kita FM bahwa tadi ciri-cirinya juga disampaikan ya. Dan apa yang telah tadi disampaikan ya, semoga kita termasuk semuanya dalamnya ya, sehingga kita memiliki hati-hati yang selamat. Hati yang selamat ya, hatinya ada dua. Hati yang selamat. Kita lanjut di hati mayit atau hati yang mati. Taib. Sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu tahu bahwa hati ini selain ada hati yang selamat atau sehat, ada hati yang mati atau keras gitu ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim masih di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, di mana beliau mengatakan bahwa wal qalbu tsani diddu hadza, jenis yang kedua dari hati itu adalah hati mayit ya, wa huwa al-qalbul mayyit, yaitu hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Alladzi la hayata bihi, hati yang kosong dari kehidupan. Kosong. Fahuwa la ya'rifu rabbahu, dia tidak mengetahui Rabbnya. Nah ini berarti tandanya hatinya mati, keras, nggak ngerti siapa Rabbnya. Wala ya'budu bi amrihi, apalagi beribadah kepadanya. Orang Rabbnya aja nggak kenal, bagaimana dia mau beribadah? Wa ma yuhibbuhu wa yardahu, dan ia selalu bal huwa waqifun ma'a syahwatihi wa lidzatihi walau kana fiha sukhtu rabbih wa ghadabihi. Ia selalu menuruti keinginan hawa nafsu dan kesenangan dirinya, meskipun akibatnya ia akan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhenti di situ? Belum. Iya, ini masih kelanjutannya lagi beliau sampaikan bahwa la yubali
Ia tidak peduli dengan apapun. Orang yang memiliki hati yang seperti ini nggak peduli sama apapun. Idza faza bi syahwatihi wa hadhihi radiya rabbuhu am sukhtun aw sakhita fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Ia tidak peduli dengan apapun. Yang penting bagi dia adalah keinginannya dan syahwatnya terpenuhi. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah, dan ia menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dalam hal apa saja? Hubban wa khaufan wa raja'an wa ridan wa sakhatan wa ta'ziman wa dhullan. Dalam hal cinta, takut, harap, ridho, dan benci, pengagungan, dan kehinaannya bukan kepada Allah. Hati-hati ya. Ini kalau punya seperti ini berarti tandanya hatinya mati itu. Keras. Kemudian beliau melanjutkan lagi, in ahabba li hawah, wa in abghada li hawah, wa in a'ta li hawah, wa in mana li hawah, fahawahu atharu indah wa habbu ilaih min ridha maulah. Jika ia mencintai karena hawa nafsunya. Jika ia membenci karena nafsu. Jika ia memberi karena nafsu. Ia lebih mencintai dan mengutamakan hawa nafsunya daripada keridhaan Rabb-nya. Ditutup pembahasan tentang qalbun mayit ini, meskipun pembahasannya cukup panjang, tapi saya kira untuk pertemuan ini cukup dengan paragraf terakhir ini yang saya bawakan. Fahawa imamuhu. Orang yang qalbunnya mayit ini adalah hawa nafsu sebagai pemimpinnya. Dia ikutin apa kata nafsunya, iya ke kanan, iya ke kiri, iya semua kejelekan ia lakukan. Fasyahwatu qaiduhu. Syahwat sebagai komandannya. Wal jahlu saisuhu. Kebodohan sebagai sopirnya. Ya, kalau yang nyetir lah gitu. Wa ghaflah markabahu. Kelalaian adalah kendaraannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili agradihi dunyawiyah ma'mur. Wa bisakaratil hawa wa hubbil ajilah magmur. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangannya yang semua. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita lihat? Intinya adalah bagaimana nafsu menjadi pemimpinnya. Dan ia tidak mengenal Rabb-nya, apalagi beribadah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, qalbun salim 1, qalbun mayit 2, yang ketiga qalbun sakim atau qalbun marid. Kemudian yang ketiga adalah apa itu hati yang sakit? Al-qalbu marid huwa qalbun lahu hayah. Adalah hati yang hidup, wabihi illah, tetapi ya sakit. Nah, hidup sih hidup, tapi sakit. Falahu maddatan, yang memiliki 2 unsur ya. Tamuddu hadhihi marratan wa tilka ukhra. Yang 2 unsur ini saling tarik menarik. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma fafihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlas lahu. Ketika ia berhasil memenangkan pertarungan itu, berarti di dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah, keimanan, keikhlasan, wa tawakkal alaih, dan juga tawakal kepadanya. Kalau lagi sisi positifnya bagus, ya begitu kondisinya. Wa fihi min mahabbatis syahawat
sebelumnya, ma huwa maddatu hayatuhu, dan itulah yang menjadi nutrisi atau inti kehidupan hati. Bagaimana cinta, iman, ikhlas, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi yang lain, hati yang sakit ini wa fihi min mahabbatis syahawat. Di dalam hatinya, hati yang sakit ini ada kecintaan kepada hawa nafsu. Wal hirliha, dan keinginan dan berusaha untuk mendapatkannya. Dan ini ada sifat-sifat yang lainnya, wal hasad wal kibar wal ujub wal hubul ulu wal fasad fil ardi bir riyasah wan nifaq. Ada dengki, takabur, bangga diri, membuat kerusakan di bumi. Wasyuh wal bakhil, riya juga ada, nifak juga ada. Ma huwa madatu halaku wa atabuhu wa na'udzubillah min hadzal qalb. Dan ini juga kita berlindung kepada Allah untuk berlindung dari hati yang ini. Dan ini adalah unsur yang menghancurkan kebinasaan hati kalau sisi negatifnya lebih mendominasi. Kemudian beliau menutup untuk kesempatan kali ini ya, saya kutipkan dari tulisannya beliau, Imam Ibnu Qayyim, tentang hati yang sakit ini. Wahwa mumtahan ya baina da'iyain, da'in yad'u ilallah wa rasulih wa daril akhirah wa da'in yad'u ilal ajalah wa huwa innama yujibu aqrabahuma min hubaban wa adnahuma ilaihi jiwaran. Ia diuji dengan dua penyeru. Yang satu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal dan Rasulnya serta hari kiamat, yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Dan yang satunya lagi adalah yang menyeru kepada kenikmatan sesaat. Dan ia nanti akan memenuhi salah satu di antara dua hal yang tadi yang paling dekat dengan dirinya. Nah, tinggal kita memuhasabah ya, mengintrospeksi diri. Di manakah kondisi kita saat ini? Apakah kondisi kita berada di kondisi hati yang sehat? Hati yang mati? Atau hati yang sakit? Demikian. Masya Allah. Ya, demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Beberapa definisi ya dari jenis-jenis hati yang tentunya kita sudah tadi ya saya kasih di awal kesempatan bagi Anda para pemirsa pendengar Radio Kita FM ya untuk bisa muhasabah diri saja, untuk introspeksi diri di poin mana atau di jenis mana ya pemirsa pendengar Radio Kita FM hati kita saat ini. Yang semoga tentunya harapannya ya pemirsa pendengar Radio Kita FM kita berada di hati yang selamat ya, di hati yang hidup, yang mana tentunya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari syahwat, kita terhindar dari subhat, syirik, dan kita hanya ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW saja. Dan masih banyak lagi ya kaitannya dengan kita cintanya hanya kepada Allah, takut, harap, dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dua hati yang tadi ya di akhir dijelaskan oleh Ustaz ya di semata malam hari ini pemirsa pendengar. Ada hati yang naudzubillah ya sakit mati ya pemirsa pendengar Radio Kita FM yang mungkin kurang lebih kebalikannya dari hati yang sehat saja. Kita tidak tahu Allah SWT pemirsa pendengar Radio Kita FM, apalagi beribadah kepada Allah ya, kita tidak mengenal Rabbnya apalagi beribadah kepada Allah SWT. Dan tentu ya pemirsa pendengar Radio Kita FM dari fenomena-fenomena yang terjadi atau mungkin Anda yang peristiwa-peristiwa yang Anda alami ya, tentunya pemirsa pendengar Radio Kita FM semoga istilahnya termotivasi dari pengalaman kaitannya dengan hati untuk bisa menuju ke hati yang selamat ya pemirsa pendengar. Namun tidak sedikit juga saja fenomena-fenomena apalagi di pemuda saat ini yang mereka banyak mengalami patah hati. Ya, kita perlu tahu nih apa sih yang menjadi penyebabnya atau gejala
patah hati itu Patah apa hati itu, saja ya. Terus nanti solusinya gimana gitu. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat ya penyebab patah hati misalkan dalam kehidupan yang sering dijumpai oleh anak muda, sobat muda. Yang pertama adalah kekecewaan dalam hubungan percintaan. Itu yang pertama Zat. Ya, salah satu di antaranya ya. Iya. Salah satu penyebab utamanya dari patah hati pemuda adalah kekecewaan dalam hubungan percintaan mereka, baik yang memiliki hubungan sah, yang menikah, bisa jadi ada konflik ya internal keluarga mereka, terus kemudian pasangannya nauzubillah misalkan selingkuh dan lain sebagainya, kan itu membuat hati menjadi patah. Artinya sakitnya tuh di sini gitu. Sakitnya di sini kayak ya, dan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Atau juga yang lebih parahnya lagi adalah mereka yang sebetulnya tidak memiliki hubungan sah. Kemudian mereka menjalin hubungan pacaran. Terus juga ada juga yang dalam kondisi single juga bisa patah hati. Oh bisa Zat? Bisa. Gimana tuh? Bagaimana ketika cintanya tidak sampai. Oh gitu. Atau cintanya bertepuk sebelah tangan. Ada istilahnya tuh ya. Jadi kitanya mau, dianya nggak mau gitu. Atau dianya tidak mau, sayanya mau. Oh iya, gimana? Sama aja ya. Atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu. Ya. Ya sebetulnya ya untuk hal yang pacaran itu sendiri perlu dikritisi sendiri ya. Perlu ditalik sendiri yang kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Artinya saat harapan dan ekspektasi cita-citanya itu tidak terpenuhi, itu bisa timbul perasaan sakit dan kehilangan. Nah, ini kekecewaan yang terkait dengan hubungan percintaan ya. Baik yang memiliki hubungan dengan yang sah, yaitu maksudnya yang menikah, mungkin pasangan-pasangan muda, atau yang sedang mencari jodoh, itu juga bisa patah hati. Ada pendapat. Ya, dan itu bisa menimbulkan sakit dan kekecewaan. Jangan buru-buru. Terus solusinya gimana? Ini kita belum selesai. Masih menjawab penyebabnya dulu. Ya, sabar dulu sobat muda ya. Nah, kemudian yang kedua, penyebab patah hati adalah perselisihan ataupun patahnya harapan ya. Misalnya perselisihan dalam hubungan, ketidakcocokan, kemudian ada juga yang terkait dengan harapan masa depan ya. Misalnya ada cita-cita yang belum tercapai, kemudian menjadi hatinya sakit gitu. Ya, jadi down. Atau yang paling gampang, pengen ke kampus A yang menjadi impiannya, dia nggak sampai. Ya, terus akhirnya ke kampus B yang bukan pilihannya. Itu juga bisa menimbulkan patah hati. Atau yang ketiga, penyebab patah hati adalah kehilangan orang yang dicintai. Nah, baik itu berupa kehilangan pasangan, orang tua, saudara, teman dekat, atau yang menjadi patah hati yang dapat menimbulkan rasa sakit yang dalam bagi seseorang atau bagi pemuda khususnya di kesempatan kita. Itu juga menjadi penyebab bagaimana seorang pemuda bisa patah hati. Jadi patah hati itu tidak selalu identik dengan yang pacaran. Gitu, enggak. Jadi siapapun yang saat ini sobat muda yang memiliki kekecewaan dalam percintaannya, baik yang memiliki hubungan yang sah, kemudian tadi ada konflik internal di keluarganya, ataupun yang jomblo ingin sedang mencari jodohnya, begitu kan? Atau juga ada kondisi kehilangan orang yang dicintai karena wafat dan lain sebagainya, itu juga bisa menimbulkan patah hati yang membuat luka dalam, gitu. Nah, itu penyebabnya ya. Sekarang gejalanya apa sih atau yang bisa kita lihat dari mereka sobat muda atau sobat mudi yang sedang patah hati itu? Biasanya mereka itu sedih yang mendalam ya. Pemuda yang mengalami patah hati seringkali mengalami kesedihan yang dalam dan sulit untuk dihilangkan. Bahkan berlarut-larut begitu. Bawaannya apa ya? Ya mungkin bisa butuh beberapa hari kali ya. Ada yang
merenung di dalam kamar terus, gak mau Iya. keluar begitu. Atau juga lain sebagainya. Yang kedua, kehilangan minat. Minat. Ya, mereka seringkali kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya mereka nikmati. Yang tadinya suka hobinya main bola, misalkan Karena patah hati nggak jadi main bisa bola, menikmati ya. main bola gitu ya. Atau misalkan yang tadinya selalu berhubungan sosial, sering keluar rumah, Jadi menyendiri jadi gitu ya. menyendiri begitu. Kemudian ya pokoknya males lah untuk ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Jadi mengurung diri dan lain sebagainya. Itu Kemudian ya, gejala yang berikutnya adalah memiliki perasaan tidak berharga. tidak berharga. Jadi maksudnya pemuda ini yang patah hati ini sering merasa tidak berarti, tidak layak dicintai, Iya. gitu, atau tidak mampu membangun hubungan yang baik. Wah, kayaknya sih saya nggak berguna ya, atau saya nggak pantas menjadi suami yang baik, atau saya nggak pantas jadi istri yang baik, atau saya memang nggak cocok buat dia lah kayaknya nih. Saya ini ya jadi nyerah gitu saja. Iya, aku mah apa atuh katanya. Itu dia. Jadi mindernya terlalu berlebihan ya, sehingga dia itu yang menyebabkan gejala ya merasa tidak berharga. Nah, kondisi-kondisi demikian kalau misalkan sampai kondisi akut, sampai kondisi yang downnya sangat dalam sekali, sampai dia nggak mau bisa bangun atau move on, kata anak muda ya, itu sangat berbahaya. Bahaya banget saja. Kita sangat kaget ketika ada berita-berita yang belakangan ini dengan adanya mereka-mereka yang putus harapan, putus asa, sehingga mengakhiri kehidupannya. Karena masalah percintaan yang memang itu pacaran juga sebetulnya sudah haram ya. Terus mereka menjerumuskan diri kepada kebinasaan dengan bunuh diri. Sangat sia-sia sekali. Kemudian mereka melukai diri sendiri. Gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, tentu kita sebagai sobat muda harus bagaimana ya, proses menyembuhkannya begitu. Dengan masalah-masalah yang ada tadi itu. Maka sikap seorang pemuda atau pemudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Masya Allah ya, Allah itu sayang banget ya sama kita itu ya, termasuk semuanya kaum muslimin sebetulnya secara umum, dan topik kita diantaranya adalah anak muda. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, ini hati kita akan diberikan petunjuk kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang mengomentari ayat ini sangat bagus sekali ya. Mohon buat sobat muda yang saat ini sedang patah hati, yang merasa dirinya gak bermanfaat, yang saat ini mungkin gagal ikut kampus tujuannya, yang saat ini gagal percintaannya, belum mendapatkan kekasih yang mau dia nikahi, belum dapat, atau juga hubungan suami istrinya sedang ada konflik, maka mari kita simak bagaimana perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ayat ini bahwasanya waman asobathu musibah, seseorang yang ditimpa musibah, fa'alima annaha biqadaillahi wa qadarih, dan ia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita sebutkan penyebab-penyebabnya kan. Patah hati itu banyak sekali, dan itu secara umum disebutkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita kan. Fasobaro, lalu dia bersabar,
wastaslama liqadaillah, dan dia mengharapkan wahtasaba wastaslama liqadaillah, dan dia bersabar kemudian mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaslama liqadaillah, dan dia pun disertai perasaan tunduk berserah diri. Ya Allah, memang ini musibah yang saya sedang hadapi memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka apa akibatnya kalau kita sabar, mengharap pahala dari Allah dan berserah diri, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu qalbah. Kan kita butuh ya pencerahan, naungan dari Allah. Kan hati siapa ya miliknya? Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Maka di sini jawabannya adalah ketika sudah memiliki yang tadi-tadi itu cirinya, dia bersabar, mengharap ihtisab, yang mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima tunduk pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketentuan dari Allah. Maka hadallahu qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wa awadahu amma fatah minad dunya, dan Allah akan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan apa? Huda fi qalbihi, dengan petunjuk ya, dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Wa yakinan shadiqan ya. Wa qad yukhlifu alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baiknya lagi. Coba kita pikir-pikir atau merenung kembali ya dengan berbagai kejadian yang ada pada diri kita. Ada momen-momen yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Rupanya Allah memiliki hikmah. Begitu. Sehingga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Nah, oleh karena itu dari keterangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika sobat muda yang mendapatkan cobaan ataupun musibah kemudian membuat hatinya menjadi patah ya karena masalah percintaan atau orang yang kehilangan orang yang dicintai ataupun ada harapan yang tidak sesuai ekspektasi, maka bersabarlah dan meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima perasaan, memahami dan merawat diri sendiri, membangun kembali kepercayaan, menetapkan tujuan baru. Dan kondisi-kondisi yang seperti ini, Mas Aan, kalau misalkan itu terjadi di sekitar kita ya, misalkan itu teman kita yang lagi patah hati atau saudara kita, maka itu perlu didukung, perlu ada dukungan sosial untuk menyembuhkannya. Kenapa? Karena sangat penting bagi pemuda yang mengalami patah hati merangkul dukungan dari keluarga, didukung sama keluarga yang lain. Sabar, mungkin dia belum jodohnya kamu saat ini. Mudah-mudahan nanti ada jodoh yang lebih baik. Kalau si A nggak suka nggak apa-apa, kamu ditolak lagi sekarang lamarannya. Sabar ya. Mudah-mudahan nanti ada si B yang lebih baik. Iya benar. Gitu. Kamu nggak dapat lamaran kerja sekarang, nggak apa-apa, sabar ya. Nanti ada. Mudah-mudahan di tempat kerja yang lain ada yang lebih baik begitu. Kemudian teman dekatnya juga memberikan dukungan. Kemudian juga konsultasi dengan mungkin ustadz ataupun yang lebih mengerti tentang agama bagaimana untuk memulihkan kesehatan hati kita ya begitu. Dan kini waktunya udah sebentar lagi ya. Tinggal apa lagi nih? Poin apa lagi yang belum? Belajar dari pengalaman ya. Nah, kita belajar dari cara dari proses penyembuhan. Nah, sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ketika patah hati itu menjadi salah satu episode dalam kehidupan sobat muda, maka jadikanlah patah hati menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik lagi. Pemuda ataupun pemudi yang dapat merefleksikan hubungannya yang telah berakhir atau baik berakhirnya karena memang harus diakhiri kalau misalkan itu pacaran ya. Justru itu tanda syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang hubungan itu saja sebetulnya sudah dilarang gitu. Apalagi ini putus, ya sudah. Jadi disyukuri saja gitu. Iya, begitu. Dan kita perlu mencari tahu pelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita, hati kita, ya, pemuda ini dapat melanjutkan lagi hidup setelah menghadapi fase ini dengan penuh harapan dan keyakinan yang baru menatap masa depan yang lebih cerah. Masya Allah, luar biasa ya, pemirsa dan pendengar Radikita FM dimanapun Anda berada. Kalau udah bahasanya kaitannya dengan hati ya, sebenarnya sih panjang saja bahasanya saja. Namun Qadir Ahmad Syafal ya, waktu membatasi perjumpaan kita nih, pendengar Radikita FM. Tadi kita sudah menyimak ya bagaimana penyebab patah hati, dan semoga ini bisa penting untuk kita muhasabah ya, kita tentukan ya sebab kita patah hati itu apa sih ya, mendengar Radikita FM, entah itu kecewaan dalam percintaan, perselisihan ya, atau bahkan kehilangan yang mungkin banyak juga ya mendengar Radikita FM dari mungkin saudara-saudara kita yang masih terpuruk ya dari sebuah kehilangan, entah itu kehilangan orang tua, kehilangan anak ya, suami, kehilangan istri atau pasangannya dan lain sebagainya. Yang semoga itu bisa tadi ya di poin akhir menjadi pelajaran ya bagi kita, kemudian juga gejala-gejala tadi yang kita simak ya mendengar Radikita FM itu juga bisa kita introspeksi diri ya mendengar Radikita FM. Kalau kita sudah sedih yang berkelanjutan ya, atau dalam jangka waktu yang lama ya, yang tidak sembuh-sembuh, itu berarti kita termasuk dalam gejala patah hati. Kemudian tadi ya, kita tidak aware lagi dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita ya, yang biasanya kita semangat dalam olahraga pagi misalkan ya, malah jadi nggak semangat padahal cuacanya cerah ya, nggak hujan dan lain sebagainya. Atau bahkan tadi ya yang disampaikan merasa tidak berharga, ini yang sangat yang sangat artinya benar-benar perlu diperhatikan ya, mendengar Radikita FM. Jangan sampai tadi mendengar kita kedalaman ya, sehingga putus asa, kemudian tidak ada semangat untuk hidup ya, mendengar Radikita FM, sehingga naudzubillah zalik ya, mungkin banyak juga fenomena yang terjadi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, naudzubillah. Dan terakhirnya ini terlupa untuk mengingatkan, sebetulnya tadi di awal sudah di mention ya, sudah disinggung, yaitu kita jangan lupa berdoa ya, minta tolong sama Allah, semoga hati kita dikuatkan dan diteguhkan kepada kebaikan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatika. Mudah-mudahan ini sobat muda kalau belum hafal silakan bisa dicari di yang mauke yang lebih di hadis-hadis yang sesuai, yang sahihnya, dan ini tolong dihafal. Mudah-mudahan jadi doa sehari-hari kita untuk bisa dikuatkan hatinya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita ini Allah mudahkan dan menguatkan hati kita. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. 94,3 FM Kita Radio.